Halo teman-teman, Atalim Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas ya biologi sel dan genetika. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas perkuliahan pertemuan ke-13, yaitu kelainan genetik dan autosomal resesif dan dominan. Jadi kita bahas ya penyakit-penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Kita mulai dahulu dengan penyakit genetik. Penyakit genetik atau kelainan genetik itu adalah penyimpangan dari sifat umum atau sifat rata-rata manusia, serta penyakit muncul karena tidak berfungsinya faktor-faktor genetik yang mengatur struktur dan fungsi fisiologi tubuh. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar ya, itu adalah salah satu kelainan dari genetik ya. Jadi badan kecil tapi sebenarnya usia sudah tua sehingga terlihat seperti itu ya. Mukanya imut tapi matanya besar. Nah, kemudian berdasarkan sifat alelnya, kelainan dan penyakit genetik digolongkan. Yang pertama disebabkan oleh faktor alel dominan autosomal. Yang kedua disebabkan oleh faktor alel resesif autosomal. Jadi sini yang bermasalah di autosomnya ya, sel autosomnya, baik dominan maupun resesif. Lalu ini disebabkan oleh alel tertaut kromosom seks atau gonosom. Masalahnya kromosom seksnya ya, kromosom yang menentukan kelamin. Lalu yang keempat disebabkan oleh pengaruh abrasi kromosom. Jadi ada 4 kelainan yang disebabkannya karena menyebabkan penyakit genetik. Lanjut lagi ya, di sini kita masih di penyakit genetik. Nah, pada gambar ini adalah kromosom manusia ya yang normal. Jadi kromosomnya ada yang autosom, ada yang terakhir yang nomor 23 itu adalah gonosom. Jadi manusia memiliki 22 pasang atau 44 buah kromosom autosom. Nah, autosom ini nanti kelainan ya. Dan 1 pasang kromosom gonosom yang ke-23. Nah, 2 tipe kromosom ini ada 2, yaitu kromosom tubuh disebut dengan autosom dan kromosom kelamin disebut dengan gonosom. Nah, kelainan genetik manusia disebabkan oleh kelainan autosom dan gonosom sehingga disebut dengan autosomal dan gonosomal. Nah, pada pertemuan kali ini kita lebih memfokuskan nanti kelainan autosomalnya dahulu. Nanti di pertemuan yang akan datang kita membahas tentang gonosomalnya. Masih kita ya di penyakit genetik. Penyakit genetik itu ditentukan secara genetis. Jadi diturunkan dari orang tua, ayah ibu kepada anak. Juga di sini secara lingkungan maupun keduanya. Jadi pengaruh lingkungan juga berpengaruh terhadap penyakit genetik. Nah, perbedaan masing-masing ini tidak tegas. Sampai 20% penderita umumnya si bayi mempunyai genetik abnormal. Sementara sekitar 50% abortus spontan mempunyai kelainan kromosomal. Nah, penyakit genetik autosom itu pada manusia biasanya bersifat resesif. Dalam keadaan homozigot resesif baru menampakkan penyakit seperti albinisme misalnya atau polidaktili. Jadi putih semuanya badan atau albino. Kemudian polidaktili misalnya kelebihan jari dan lain-lainnya. Nah, sementara penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi kromosom misalnya adalah sindrom Down, sindrom Patau, dan lain-lainnya. Oke ya, kita mulai penyakit genetik autosom dulu ya, yang resesif, artinya yang menerima ya. Artinya di sini penyakitnya
lumayan banyak ya yang terjadi di dalam dunia kesehatan. Nah, beberapa penyakit ini diturunkan autosom ya, kromosomnya, yaitu pertama anemia sel sabit. Nah, sesuai pada gambar ya, sel sabit. Kemudian fibrosis sistik, lalu galaktosemia, adanya albino, kemudian fenilketonuria, dan talasemia. Jadi di situ sesuai dengan gambar-gambar ya. Ini penyakit-penyakit autosomal resesif. Nah, penyakit autosomal resesif ini kita tuliskan contohnya kira-kira sebagai berikut. Bagaimana jika seorang albino menikah dengan orang normal homozigot? Bagaimana keturunannya? Jadi normal dengan albino, normal itu A besar, ya melambangkan albino. Kalau albinonya adalah A kecil, maka muncul di sini nanti A besar A kecil, A besar A kecil, A besar A kecil, A besar A kecil sebanyak 4 kali. Berarti semuanya ini ditutupi oleh A besar. Artinya normal ya, tidak albino, namun dia sebagai pembawa gen albino. Yang mana nanti bila ketemu dengan karier yang lain, maka muncullah albinonya. Jadi dapat disimpulkan di sini, seorang albino menikah dengan orang normal homozigot itu akan menghasilkan keturunan 100% normal karier. Jadi anak-anaknya masih dalam kondisi normal tapi sebagai pembawa. Oke, lanjut lagi ya, kita masih di penyakit autosomal resesif. Nah, pada gambar berikut ini kira-kira seperti itu ya, autosomal resesif yang diturunkan kepada anak. Alel menyebabkan kelainan genetik bila mengkode protein yang tidak berfungsi atau tidak mengkode protein sama sekali. Nah, kelainan resesif atau heterozigot dikatakan normal dalam fenotipnya karena salah satu pasangan gennya normal, seperti albino tadi ya, A besar. Jadi dapat menghasilkan jumlah protein khusus yang cukup banyak. Jadi masih dalam aman kalau masih ada pasangannya yang normal. Nah, suatu penyakit diwarisi secara resesif hanya muncul pada individu yang homozigot. Misalnya albino tadi A kecil dua-duanya, ini akan muncul. Atau memiliki alel homozigot resesif. Nah, kira-kira seperti itu ya konsepnya untuk kelainan autosomal resesif. Syaratnya harus homozigot ya intinya. Jadi A kecil sama A kecil maka muncullah sebagai penderita dari penyakitnya autosomal. Nah, berikut ini kita bisa melihat ya pada gambar seperti hal yang tadi. Karier paren, ada karier paren, karier kawin dengan karier. Maka akan muncul 4 anak yang mana ada 2 karier 50%. 25% itu kena penyakit, yang 25% adalah normal. Ini misalnya pada kasus albino ya. Genotip penderita AA, A kecil, individu tidak memiliki kelainan seperti AA dan AA. Jadi di sini kalau tidak memiliki kelainan AA dan AA, tapi kalau AA kecil ini adalah kena ya. Heterozigot ya, campurnya A besar dan A kecil secara fenotip normal. Disebut dengan karier secara genotip. Dapat menurunkan salah satu gen resesifnya kepada keturunan mereka. Nanti anaknya bisa diberi A besar atau diberi A kecil. Kalau diberi A kecil, pasangan yang satunya harus memberi A besar atau A kecil. Kalau diberi A kecil kedua-duanya, maka kenalah si penderita ini kena penyakit autosomal resesif. Nah, sebagian orang memiliki kelainan resesif lahir dari orang tua bergenotip karier. A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil.
atau dihasilkan dari perkawinan A besar A kecil disilang dengan A kecil atau A kecil disilang dengan A kecil A kecil. Jadi prinsipnya di sini apabila didapat diberi A kecil kedua-duanya maka kena. Tapi kalau ditutupi oleh A besar maka masih aman. Nah, penyakit di sini, penyakit autosomal resesif ini, penyakit yang disebabkan oleh mayoritas kelainan Mendelian atau monogenic disorder. Dan hanya pada homozigot ya. Sedangkan heterozigot sebagai karier atau pembawa sifat saja. Jadi aman-aman saja ya yang karier atau mungkin yang huruf besarnya A-nya, A dua-duanya ya. Nah, gejala terjadi pada masa anak-anak, seringkali terjadi kegagalan enzimatik. Nah, untuk deteksinya menggunakan tes pada orang tuanya, yaitu ayah dan ibu, dan sel amnion ya, masa kehamilan. Nah, ini ada contohnya adalah penyakit autosomal resesif, itu mungkin pada kasus anemia sickle cell ya, abnormal hemoglobin. Dia akan tersangkut di sirkulasi sickle cell-nya. Jadi anemia sickle cell ini sebagai contoh pertama yaitu disebabkan oleh substansi suatu asam amino tunggal dalam protein hemoglobin eritrosit. Jadi saat kandungan oksigen darah rendah, tempat tinggi atau mengalami ketegangan fisik akan mengubah bentuk eritrosit menjadi bentuk sabit. Jadi individu menderita anemia sel sabit disimbolkan SS. Sabit berarti kan sickle cell S kecil. Sementara normal genotipnya adalah SS besar dan karier adalah S kecil, S besar dan S kecil. Lanjut lagi ya, di sini masih di anemia sickle cell sabit. Anemia sickle cell ini pada kondisi anemianya eritrosit berbentuk seperti bulan sabit runcing. Lihat gambar yang dipanah kuning. Runcing dengan membran sel yang kaku dan keras, tidak lentur ya, sehingga akan tersangkut dalam pembuluh yang sempit atau percabangan. Sel menumpuk dan menghalangi aliran darah dan pasien kekurangan oksigen. Nah, akibat tersangkut ini, eritrosit ini di dalam limpa akan dihancurkan oleh makrofag. Datanglah makrofag memakan sel ini untuk membebaskan sirkulasi yang tersumbat. Sehingga banyak hancur eritrositnya, terjadilah anemia. Nah, masih di anemia sel sabit ya. Anemia sel sabit ini disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan dari kedua orang tua karena resesif autosomal. Nah, kemungkinan kejadian anemia sel sabit ini pada anak berkisar 25% ya, 1/4 yang diturunkan dari orang tua. Mutasi terjadi dengan terbentuk hemoglobin SS. Nah, sel sabit rusak 6-12 kali lebih cepat dibandingkan dengan eritrosit normal. Nah, kita pindah lanjut lagi ke penyakit autosomal resesif yang selanjutnya. Yang kedua adalah fibrosis sistik. Nah, fibrosis sistik ini disebabkan oleh tidak adanya protein yang membantu transport ion klorida melalui membran plasma. Maka akan dihasilkan banyak lendir yang mempengaruhi pankreas, saluran pernapasan, kelenjar keringat, dan lainnya. Orang dengan fibrosis sistik ini disebabkan oleh alel homozigot resesif, ya, sistik atau C kecil. Nah, individu heterozigot CC tidak menderita penyakit ini sebagai karier saja. Sementara individu normal bergenotip CC atau C besar. Kita pindah lanjut lagi ke penyakit yang ketiga adalah galaktosemia. Nah, galaktosemia disebabkan oleh tubuh tidak dapat menggunakan galaktosa yang berasal dari laktosa, dari ASI. Jadi ASI itu ada laktosa. Laktosa terpecah menjadi galaktosa dan glukosa. Hal ini karena tidak dihasilkan enzim pemecah laktosa. Jadi kondisi normal laktosa dirombak menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi glukosa diubah menjadi glukosa 1 fosfat.
Lalu dirombak menjadi melalui glikolisis atau glikogen. Jadi glikogenolisis atau glikogenolysis atau glikolisis ya. Nah, tingkat galaktosa tinggi pada darah dapat menyebabkan kerusakan mata, hati, dan otak. Jadi berbahaya ya galaktosemia ini pada bayi. Jadi harus dihindari dengan diet nanti. Jadi gejala galaktosemia ini berupa malnutrisi, diare, dan muntah-muntah. Nah, gejala ini ya dapat dideteksi dengan pemeriksaan sampel urin. Jadi gejala galaktosemia dapat dihindari dengan diet bebas laktosa. Nah, alel homozigot resesif yang menyebabkan galaktosemia adalah Gg kecil. Nah, bila individu normal dia memiliki alelnya Gg besar atau individu karier itu adalah alelnya G besar G kecil. Nah, kita pindah ke selanjutnya yang nomor 4 adalah albino ya, putih. Albino itu berasal dari kata albus berarti putih. Kelainan ini terjadi karena tubuh tidak mampu membentuk enzim untuk mengubah asam amino tirosin menjadi beta 3,4 dihidroksifenilalanin untuk diubah menjadi pigmen melanin ya, pigmen hitam. Nah, pembentukan enzim mengubah tirosin menjadi melanin ya, di sini ya ditentukan oleh gen dominan A. Jadi albino A besar, sehingga orang normal mempunyai genotip AA besar atau AA besar A kecil. Kalau albino dia akan dapat A kecil dua-duanya, AA kecil ya. Nah, kita pindah lanjut lagi ke penyakit autosomal resesif lain yaitu penilketonuria (PKU). Penilketonuria merupakan penyakit keturunan gangguan yang tidak mampu melakukan metabolisme penilalanin dengan normal. Yang mana penilalanin ini adalah bahan untuk mensintesis protein tirosin dan melanin. Jadi sebagian penilalanin diubah nanti oleh tubuh menjadi penilvirupat. Nah, orang dengan penilketonuria atau PKU di sini memiliki gejala-gejala yaitu tertimbun asam amino dalam darah dengan juga banyak terbuang melalui urin ya, di dalam urin nanti disebut dengan penilketonuria. Nah, orang dengan kondisi ini mengalami yaitu mental terbelakang, IQ-nya di bawah 30. Rambutnya putih karena tadi pigmen tadi sama dengan kasus albino. Mata kebiruan karena produksi melanin kurang baik. Lalu di sini bentuk tubuh khas seperti orang psikotik ya. Jadi dengan gerakannya kadang-kadang menyentak-nyentak ya kayak kejang. Dan bau khas yaitu bau apek tubuhnya ya, bau apek tubuhnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk penilketonuria atau PKU. Jadi PKU ini bayi menderita PKU mengandung kadar penilalanin yang tinggi di dalam darah dan jaringan karena tidak memiliki enzim penilalanin hidroksilase yang mengubah penilalanin menjadi tirosin. Asam penilvirupat meningkat dieskresi melalui urin dan keringat. Jadi tubuhnya berbau apek di sini karena bau dari penilvirupat. Kadar penilalanin tinggi dapat merusak otak bayi dan mundurnya kejiwaan setelah berusia 6 tahun. Nah, penderita mempunyai genotip PH ya, fenil ya, jadi PH kecil. Ini adalah homozigot resesif. Sementara yang normal itu mempunyai genotip PH. Jadi P-nya besar keduanya, homozigot dominan atau PH P kecil dan P besar. Ini adalah heterozigot kombinasi. Nah, lanjut lagi ya, kita pindah ke yang selanjutnya yaitu talasemia. Talasemia istilahnya berasal dari thalassa yaitu laut atau anemia. Jadi talasemia ini kelainan genetik ditandai dengan berkurangnya atau tidak adanya sama sekali sintesa rantai hemoglobin.
sehingga mempunyai kemampuan sedikit mengikat oksigen dan anemia. Nah, untuk gambaran eritrosit talasemia itu kemungkinan adalah mikrositik, kecil-kecil ya, mikrosit ini besar ukuran. Kemudian leptosit, ya lepto ini melonjong. Kemudian polisitemik atau polisitemik ya, di sini banyak sekali nanti ditemukan sel target ya, target sel. Nah, talasemia ini dibedakan menjadi dua. Talasemia mayor ini sangat parah, sering menyebabkan kematian waktu bayi. Jadi kalau mayor ini anemianya lebih berat ya ketimbang dari talasemia yang kedua ya, talasemia minor. Talasemia minor ini tidak parah, mempunyai gejala sedikit, yaitu gejalanya pembengkakan limpa. Karena limpa terlalu aktif menghancurkan sel eritrosit sehingga dia hipersplenisme ya. Masih di talasemia ya, secara genetik penyakit ini diturunkan melalui gen ya, gen globin beta yang terletak pada kromosom 11. Nah, bila hanya gen globin beta mengalami kelainan disebut dengan talasemia beta ya. Nah, bila kelainan gen globin terjadi pada kedua kromosom dinamakan penderita talasemia, yaitu homozigot mayor. Jadi talasemia mayor. Nah, kemungkinan anak dari pasangan pembawa sifat talasemia beta kira-kira seperti ini. 25% normal, 50% pembawa sifat talasemia beta, 25% talasemia beta mayor. Nah, ini yang berat. Jadi nanti kalau misalnya cuma beta saja aman-aman saja ya. Tapi kalau misalnya keduanya maka disebut dengan talasemia beta mayor. Sudah beta mayor lagi. Lanjut ya, kita masih di talasemia di sini. Pada talasemia beta, pembuatan rantai beta itu sangat terhambat. Nah, sebagai kompensasinya diganti ya, dibuatkan rantai gamma atau delta. Jadi penggantinya ini ya, beta atau delta atau gamma pengganti dari beta. Tetapi kompensasi ini tidak mencukupi sehingga kadar hemoglobin akan turun. Nah, kurangnya rantai beta berakibat meningkatnya rantai alfa ya. Nah, pada gambar itu ada beta chain, alpha chain ya. Yang bermasalah itu di beta chainnya. Nah, rantai alfa denaturasi dan presipitasi di dalam sel eritrosit. Ini terlihat dengan adanya Heinz body. Jadi berupa inklusi body pada eritrosit. Ada benda Heinz. Benda Heinz ini menimbulkan kerusakan pada membran sel yang menjadi lebih permeabel sehingga eritrosit itu mudah pecah atau hemolisis. Maka terjadi anemia hemolitik atau anemia hemolisis. Nah, pada talasemia ini terjadi hal anemia hemolitik. Jadi kalau talasemia dikatakan adalah anemia grup hemolitik. Nah, lanjut lagi ya, kita masih di talasemia di sini. Kelebihan rantai alfa akan mengurangi stabilitas gugusan hem. Dengan akibat timbulnya oksigen yang aktif yang mengoksidasi hemoglobin dan membran sel dan berakibat suatu hemolisis. Ini juga berlaku ya pada talasemia alfa. Jadi dia memerlukan transfusi darah seumur hidupnya. Jadi dia berulang-ulang mendapatkan transfusi. Dia kemudian bila turun transfusi lagi, bila turun transfusi lagi. Nah, umumnya talasemia berat diakhiri kematian masa kanak-kanak. Jadi masa anak-anak meninggal karena talasemia yang berat. Nah, frekuensi gen talasemia di Indonesia itu 3 sampai dengan 10%. Jadi lumayan cukup banyak juga ya di sini kejadian talasemia. Oke, lanjut lagi di sini penyakit autosomal dominan ya, kita pindah. Ini terjadi pada homozigot maupun heterozigot. Umumnya heterozigot diwariskan pada satu orang.
Jadi ini kebalikan dari yang sebelumnya, yang tadi resesif sekarang adalah yang dominan. Dapat terjadi pada pria dan wanita. Nah, transmisinya dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi di sini yang dominan lah yang kena, sementara yang resesif malah aman di sini. Nah, penyakit ini diturunkan dari kromosom autosomal dominan, antara lain akondroplasia misalnya, bradidaktili, kemudian Huntington, polidaktili. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, pewarian sifat autosomal dominan ini bisa terjadi pada individu normal memiliki gen homozigot resesif. Kemudian individu penyakit autosomal dominan pada genotip homozigot maupun heterozigot. Nah, pada gambar di situ lihat ya, di situ ada ayah dan ibu. Yang mana si ayah yang merah ya, ibu yang sebagai karier. Maka itu akan menghasilkan anak yang merah dua, kemudian yang warna putih 2. Jadi 50% kemungkinan ya terjadi kena ya, dibandingkan yang 50% lainnya. Oke, langsung aja kita lihat penyakit autosomal dominan di sini. Pertama, akondroplasia. Jadi di sini pendek ya atau mungkin cebol. Akondroplasia di sini disebabkan tidak terbentuknya komponen tulang rawan pada kerangka tubuh secara benar. Individu akondroplasia dewasa mempunyai kaki dan lengan tidak normal, pendek dengan tinggi badan kurang dari 1,2 meter. Nah, bila teman-teman bisa melihat pada gambar. Namun di sini dia intelijensia, ukuran kepala dan ukuran tubuh normal. Yang bermasalahnya ini adalah di tulangnya, jadi dia terlihat lebih pendek. Nah, individu dengan penderita akondroplasia mempunyai genotip KK atau K besar K kecil. Jadi yang K besar dua-duanya, K besar K kecil ini yang kena. Sementara yang normal itu bergenotip homozigot resesif K kecil. Jadi kebalikan dari penyakit yang kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian kita pindah lanjut lagi ke penyakit autosomal dominannya, yaitu yang kedua brakidaktili. Brakidaktili adalah suatu kelainan dicirikan dengan jari tangan atau kaki ya pada gambar yang memendek. Jadi pendek ya, karena memendeknya ruas-ruas tulang jari. Nah, penderita bradidaktili memiliki gen dalam keadaan heterozigot ya, B besar B kecil. Jadi individu memiliki gen homozigot dominan BB menyebabkan kematian pada masa embrio. Jadi di sini bila B besar dua-duanya mati pada saat dalam kandungan. Tapi lahir dan mengalami kelainan ya ini pada heterozigotnya. Nah, sementara di sini kalau yang homozigotnya yang resesif malah aman, dia normal. Nah, individu heterozigot hanya mempunyai 2 ruas jari. Karena ruas jari tengah sangat pendek dan tumbuh menyatu dengan ruas jari lain. Jadi kalau yang normalnya adalah yang homozigot resesif. Nah, kita pindah lanjut lagi yang nomor 3, Huntington ini. Huntington ini adalah penyakit terjadi degenerasi sistem saraf cepat dan tidak dapat balik. Jadi penderita menggeleng-gelengkan kepala pada satu arah. Akibat degenerasi neuron-neuron pada otak terprogram secara genetik bisa menyebabkan ya gerakan-gerakan tidak terkontrol. Mungkin saja dia kehilangan kemampuan intelektual dan gangguan emosional. Nah, orang tua terkena penyakit ini memiliki 50% menderita penyakit Huntington pada anak. Jadi diturunkan pada anak ya sebanyak 50%. Nah, penyakit ini disebabkan oleh alel dominan yaitu H besar karena dari kata Huntington.
Jadi nanti kalau ada H besar itu kena. Nah, penyakit ini dengan satu gen alel H saja, semua individu heterozigot juga akan mendapatkan Huntington. Jadi mau H besar dua-duanya, H besar, H kecil, kena. Tapi yang normal malahan alelnya yang resesif, yaitu H kecil keduanya. Lanjut lagi ya, kita pindah ke penyakit yang keempat yang terakhir, yaitu dari autosomal dominan. Pada gambar itu adalah jarinya berlebihan ya, lebih dari 5. Ini adalah polidaktili. Jadi polidaktili adalah terdapatnya jari tambahan pada satu atau kedua tangan, ya, baik di kaki maupun tangan. Nah, tempat jari tambahan ini berbeda-beda. Ada terdapat dekat ibu jari, ya, dekat ibu jari. Dan ada pula terdapat dari jari kelingking, jadi ujung-ujung. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman pembahasan kita mengenai kelainan genetik dari penyakit autosomal yang kita bahas ini. Baik autosomal resesif maupun autosomal dominan, yang mana keduanya berbalik ya. Kalau autosomal resesif, malah resesifnya yang kecil ya yang kena penyakit. Sementara kalau autosomal dominan ini malah yang kena adalah yang hurufnya besar bersama dengan kombinasi ya heteronya, yaitu huruf besar dan huruf kecil. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.